Sekarang saya akan mencontohkan analisis untuk korelatif ya dengan menggunakan SPSS. Misalkan tadi yang pertama ya, kita pakai produk momen atau dalam SPSS itu kita menyebutnya dengan korelasi person ya. Nah, misalkan judulnya tadi korelasi atau hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Berarti kan kita punya data ya, motivasi belajar dan data hasil belajar. Nah, kita buat dulu datanya, kita masukkan di data view. Ini kita klik variabelnya 2 kali, kemudian namanya kita buat datanya tadi motivasi belajar seperti kemarin ya. Tipenya kita numberic saja, width-nya 8 cukup, desimalnya kita 0, kita nggak pakai desimal. Oke, kalau sudah seperti ini kita balik lagi ke data view. Ini sudah ada kolom motivasi belajar, kita buat kolom yang kedua, kita klik 2 kali di variabel. Tadi variabel yang kedua namanya hasil belajar. Nah, seperti ini. Oke, desimalnya kita buat 0, kita kembali ke data view lagi. Nah, kita sudah punya 2 kolom. Nah, sekarang kita masukkan data kita. Misalkan kita punya 10 siswa ya. Kita ukur motivasi belajarnya. Misalkan kita dapatkan angka begini. Ini angka yang sembarangan, ini ngawur ya. Misalkan 10. Nah, misalkan begini. Kemudian kita juga ukur hasil belajarnya, ternyata hasilnya seperti ini. Nah, ini misalnya. Oke, sekarang kita mulai, kalau kita sudah memasukkan data ya, kita mulai menganalisisnya. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kita pilih bivariate karena kita menggunakan korelasi hubungan antar dua variabel, berarti di bivariate ya. Terus kita masukkan semua variabel kita ke dalam variabel. Nah, ini kita pilih karena kita menggunakan person, berarti kita pilih person ya. Person itu sama dengan produk momen yang tadi ya. Di di rumus tadi itu namanya produk momen, kalau di SPSS itu namanya person. Kemudian kita bisa pilih two tail atau one tail. Jadi kita bisa pakai two tail itu dua pihak. Kayak kemarin ya, dua pihak. Atau one tail itu bisa pihak kiri atau pihak kanan. Nanti si SPSS sendiri yang akan mengarahkan. Jadi Anda tinggal milih apakah mau dua pihak atau satu pihak. Kemudian dipastikan flag signification correlation ini tercentang. Oke. Habis itu klik OK. Nah, nanti akan muncul data seperti ini ya. Nah, outputnya seperti ini. Nah, kalau Anda dapat output seperti ini, itu artinya kalau signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka dua variabel itu berkorelasi atau berhubungan. Tapi kalau lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel itu tidak saling berhubungan. Nah, karena hasil analisis kita ini ternyata signifikansinya itu 0,920, berarti lebih besar dari 0,05 ya. Berarti data kita, jadi data motivasi belajar kita dengan hasil belajar tidak saling berhubungan. Artinya ya, jadi motivasi belajar itu tidak ada hubungannya sama hasil belajar, sehingga tidak mungkin ada mempengaruhi gitu. Berdasarkan hasil penelitian dari data yang kita ambil, datanya seperti ini. Ini tadi datanya ngawur ya, jadi hasilnya juga mungkin juga sembarangan gitu ya.
Nah, besok ketika ada penelitian ini, maka nanti Anda akan dapat data yang beneran, maka nanti hasilnya juga akan menggambarkan dari hasil dari penelitian Anda. Begitu ya. Oke, itu cara menggunakan SPSS untuk menganalisis dengan menggunakan teknik analisis person atau product moment. Nah, tadi kan masih ada 5 lagi ya teknik analisisnya ya. Anda nanti bisa mempraktekkan dengan menggunakan SPSS. Saya akan memberikan langkah-langkahnya, nanti saya akan kirimkan ke Anda, silahkan Anda praktekkan sendiri. Anda tinggal ikuti langkah-langkahnya kok, misalkan klik analyze, ya tinggal klik aja, kemudian klik apa, correlate, ya tinggal klik aja gitu. Jadi ikuti saja langkah-langkah yang ada di situ ketika Anda mau melakukan pengujian gitu ya. Yang penting Anda ingat adalah SPSS ini hanya alat gitu. Berarti yang harus Anda pahami adalah kapan Anda bisa menggunakan alat ini, bagaimana cara menggunakannya. Katakanlah begini misalkan, Anda pengennya itu mengupas apel gitu. Berarti kan Anda butuh pisau yang tipis. Nah, kemudian cara mengupasnya juga harusnya Anda tidak sama dengan cara mengupas durian, misalkan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya begini, teknik yang Anda gunakan itu bergantung dari penelitian yang Anda lakukan. Nah, penelitian yang Anda lakukan itu nanti akan menghasilkan data. Dan data itu, gitu ya, data itu kan bentuknya macam-macam. Nah, Anda menggunakan teknik analisis korelasinya juga berdasarkan data yang Anda kumpulkan atau Anda peroleh. Misalnya kayak tadi, kalau datanya bentuknya kontinu semua, berarti saya pakainya nanti teknik analisis korelasinya pakainya product moment. Kalau satu kontinu, satu discrete, oh berarti pakai biserial gitu. Artinya apa? Artinya tidak semua judul penelitian itu Anda gunakan teknik analisis yang sama, itu beda-beda. Tergantung dari data yang Anda ambil. Jadi misalkan judulnya podoki, pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar. Datanya si peneliti A itu seperti ini, continue. Nah, maka Anda pakai product moment. Tapi kalau datanya si B, meskipun judulnya sama, tapi dia pakainya data ordinal, misalkan 54321, 54321 gitu ya, pakainya enggak korelasi product moment, tapi pakainya tadi korelasi kontingensi, kan begitu. Jadi tergantung dari data yang Anda ambil. Meskipun judulnya sama, kalau datanya berbeda, bisa jadi teknik analisisnya juga berbeda. Begitu ya, jadi benar-benar Anda harus bisa membedakan data Anda itu apa, baru Anda bisa melakukan analisis dengan teknik apa, gitu, baru Anda masukkan ke SPSS gitu. Nah, kemudian kalau nanti ada pertanyaan, oh Bu, data saya tuh sebenarnya pakai data ini, tapi saya pakai SPSS, pakai teknik ini mau kok gitu. Ya SPSS kan cuman alat gitu, jadi Anda masuki apa aja gitu dia mau, tapi hasil Anda nanti akan salah gitu. Kayak pisau gitu loh, Anda pakai buat nusuk apapun gitu kan ya mau, tapi penggunaannya tidak sesuai sehingga nanti hasilnya juga tidak akan akurat gitu kan. Misalkan ngiris besi kok pakai pisau dapur, ya pisaunya besinya nggak jadi berpengaruh apa-apa, misalkan kayak gitu. Jadi pesan saya adalah Anda benar-benar kuasai jenis data, kemudian Anda harus tahu data penelitian Anda itu termasuk data yang apa, baru Anda milih teknik analisisnya, nah baru kemudian Anda gunakan SPSS untuk melakukan pengujian. Gitu ya, nanti akan saya kirim langkah-langkah untuk pengujian yang lain, jadi ada kontingensi, ada Spearman, ada Kramer's V itu nanti ya, dan juga akan saya buat di bawahnya itu cara membacanya. Jadi kalau sudah muncul output kayak gini, ini namanya output ya,
Nah, kalau muncul output gitu, cara membacanya gimana gitu. Jadi misalnya kayak gini kan yang kita baca itu sebenarnya cuma signifikansinya aja. Jadi kalau signifikansinya kurang dari 0,05 artinya begini, kalau lebih dari 0,05 artinya begini gitu ya. Nanti akan saya sertakan juga cara membacanya. Anda tinggal mengikuti itu dan jadikan itu sebagai bekal ketika nanti Anda menyusun skripsi. Itu ya, itu yang paling penting karena goals-nya dari statistik itu ya Anda nanti bisa menganalisis data Anda, data penelitian Anda dengan menggunakan metode statistik yang benar. Oke, begitu. Nanti akan saya kirim filenya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.